Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Wahiji, Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari kelas B. Di sini saya mencoba meresume kembali tentang apa yang telah saya lihat dari video yaitu tentang aerobik dan anaerobik pada tubuh manusia. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada tubuh manusia ini, untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, tubuh kita ini harus memiliki energi. Pada pertama kita melakukan suatu kegiatan, tentunya energi pada tubuh kita itu masih tertumpuk banyak. Lama kelamaan energi ini akan habis sedikit demi sedikit. Oleh karena kemudian dalam kontraksi otot sendiri itu adalah sel-sel otot sangat membutuhkan energi. Nah, dalam tubuh manusia energi itu disimpan dalam molekul yang spesifik yang disebut dengan adenosin trifosfat atau yang dikenal dengan ATP. Kemudian ATP ini merupakan suatu molekul yang besar dan tidak stabil dalam air, sedangkan manusia itu sebagian besar terdiri dari air, maksudnya organ tubuh. Untuk menutupi kekurangan ini, ATP itu ketika terjadinya pembusukan fosfat, maka energi yang diberikan pada kontraksi otot itu sangat kuat. ATP ini merupakan molekul besar dan tidak stabil, sehingganya dapat disimpan oleh tubuh kita hanya selama 5-10 detik saja. Kemudian oleh karena ATP ini dapat disimpan hanya 5-10 detik pada tubuh manusia, oleh karena itu ada tiga sistem generasi juga yang dapat membantu menghasilkan ATP, yakni yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua yaitu siklus Krebs, dan yang ketiga yaitu transport elektron. Yang dimana dalam sistem generasi yang pertama ini yakni glikolisis ini dapat menghasilkan ATP yaitu sebanyak 2 ATP saja. Kemudian dalam proses menghasilkan ATP dalam sistem generasi pertama ini menghasilkan yaitu NADH dengan pirufat. Kemudian NADH dan pirufat ini dihasilkan kembali pada sistem generasi kedua. Dalam sistem generasi kedua dibutuhkan oleh sistem generasi kedua yaitu dengan bantuan oksigen. Nah, dalam generasi pertama itu tidak membutuhkan oksigen, generasi pertama itu tidak membutuhkan oksigen, nanti generasi kedua dan ketiga ini sangat membutuhkan oksigen. Kalau tanpa oksigen ini, generasi kedua dan ketiga ini tidak dapat berjalan. Begitu. Kemudian dalam sistem generasi siklus Krebs ini menghasilkan juga NADH. Kemudian NADH ini dibutuhkan kembali oleh sistem generasi ketiga, yaitu transport elektron. Dalam transport elektron ini menghasilkan yakni 38 ATP. Dua generasi, ingat baik-baik teman-teman ya, dua generasi yaitu siklus Krebs dengan transport elektron ini bekerja dengan bantuan oksigen. Kalau glikolisis ini sistem generasi
glikolisis ini tidak membutuhkan oksigen. Ketika kita manusia tidak mendapat cukupan oksigen, maka dua generasi ini, yakni siklus Krebs dengan transpoelektron ini tidak dapat bekerja. Sehingganya dalam glikolisis itu ada sampingan pada sampingan glikolisis ini, ketika dua generasi tadi berhenti, maka sampingan ini semakin menumpuk, sehingganya dalam proses pada manusia itu, sehingganya sampingan ini dibuang dan diubah dengan yang sering kita kenal, yaitu asam laktat. Dan dalam asam laktat ini dapat merugikan bahwasanya akan memberhentikan pemasukan ATP, maka tubuh Anda cepat lelah. Kemudian saya dapat menyimpulkan juga bahwa dari apa yang telah saya lihat dan saya pelajari dari materi aerob dan anaerobik ini, bahwasanya saat kita manusia ini dalam beroperasi secara anaerob, maka kita beroperasi di hadapan oksigen. Kenapa di hadapan oksigen? Karena dua generasi tadi, yakni siklus Krebs dengan transpoelektron itu sangat membutuhkan oksigen. Dengan tingkat pembakaran yang lambat, sehingganya ketiga generasi sistem generasi ini atau sistem generator ini dapat berjalan dengan baik. Pada saat tingkat pembakaran ATP yang melebihi ambang metabolisme, maka kedua sistem generasi ini kedua generasi ini tidak melakukan produksi lagi. Kenapa? Karena kurangnya cukupan oksigen dari dalam tubuh manusia. Yang kedua itu apabila kita beroperasi secara tidak menggunakan oksigen, itu disebut dengan beroperasi secara anaerobik. Kiranya begitu dulu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.